Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mereka bertiga naik ke punggung burung api dengan bantuan istri Chang Hai. Chang Hai Mingyue awalnya berpikir bahwa ibunya akan bersamanya, dan pada saat dia menyadari bahwa dia tidak akan ikut, itu sudah terlambat. Pergilah, King Sui, jaga Yu Yue dengan baik, kamu lelaki satu-satunya keluarganya mulai sekarang. Ibu Chang Hai Mingyue berteriak, itu adalah suara keputusasaan dan harapan. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju Patriark Sekte Pedang Abadi, yang sudah berlari ke arahnya. Gerakannya lincah, seolah-olah dipenuhi dengan tekad untuk mati. Dia maju terus dengan kemauan yang tak tergoyahkan. Dan semua ini, kehidupan Raja Bela Diri, hanya untuk menghalangi lawan maju, sehingga putrinya bisa mendapatkan ruang untuk melarikan diri. King Sui menutup matanya. Burung api melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ibu, Huoyun Liuli memeluk Chang Hai Mingyue sambil menangis. Keduanya menangis dalam pelukan. King Sui tidak ingin menonton adegan ibu Chang Hai Mingyue dibantai. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan. King Sui melihat binatang raksasa yang mulai melayang di kejauhan. Elang Raja Hitam. King Sui dengan pahit melihat burung yang melonjak yang semakin besar ukurannya. Itu membawa beberapa orang, dan di tengah yang berlumuran darah dengan jubah ungu di punggungnya. Darah segar itu milik ibu Chang Hai Mingyue. King Sui, bagaimana keadaanmu? Huoyun Liuli bertanya dengan cemas sambil melihat darah yang membasahi King Sui di punggung burung api. Aku baik-baik saja, jaga Mingyue. King Sui berkata dengan lembut. Ada terlalu banyak ketidakberdayaan dalam nada lemahnya. Chang Hai Mingyue mengangkat kepalanya dan melirik King Sui. Hanya pada saat inilah dia melihat keadaan menyedihkan King Sui saat ini. Ini adalah kedua kalinya Chang Hai Mingyue melihat King Sui bermandikan darah. Sepertinya lebih serius dari yang kemarin. Setidaknya ada beberapa kekuatan tempur yang tersisa di dalam dirinya saat itu, tapi dia bahkan tidak bisa berdiri kali ini. King Sui, Chang Hai Mingyue hampir tidak terluka, dia hanya dipenuhi dengan kesedihan yang berlebihan. Melihat King Sui dalam keadaan ini memenuhi hatinya dengan kesedihan dan manis. Mingyue, jangan sedih. Meskipun senior telah pergi, mereka tidak menyesal melakukan ini demi kamu dan mereka telah melakukannya. King Sui memandangi Patriark Sekte Pedang Abadi yang mengejar mereka dari kejauhan. Ada beberapa hewan terbang lainnya, tetapi hanya kecepatan elang Raja Hitam yang bisa melebihi kecepatan burung api. King Sui, aku sangat sedih, aku sangat tidak berguna. Chang Hai Mingyue berlutut di belakang burung api, menghadap ke arah di mana orang tuanya telah pergi. Mingyue, tidak ada yang bebas dari masalah dalam hidup. Bahkan orang yang tampak bahagia pun memiliki rasa sakitnya sendiri. Hidup itu panjang dan masih banyak hal yang perlu kamu hadapi di masa depan. Belajarlah untuk menjadi kuat dan bekerja keras sehingga kamu tidak akan menyesal dalam hidupmu. Uhuk. King Sui batuk darah. Tapi dia tidak peduli saat ini. Itu adalah keberuntungan besar untuk tetap hidup dengan luka-luka ini. King Sui. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli duduk di setiap sisi King Sui, mengapitnya dan menyangga tubuhnya. King Sui, mereka datang, apa yang harus kita lakukan? Huoyun Liuli dengan lembut berkata sambil melihat cemas pada burung Raja Emas Hitam yang mendekat dengan cepat, yang hanya berjarak kurang dari 1000 meter. Meskipun King Sui kurang dari manusia normal sekarang, kedua gadis itu masih secara tidak sadar mengandalkannya pada situasi seperti ini. Mungkin inilah perbedaan antara wanita dan pria. Wanita bagaimanapun juga wanita, begitulah sifat wanita. Setidaknya wanita akan seperti ini pada saat seperti ini, seperti Chang Hai Mingyue mungkin dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan pria sebelumnya, tentu saja dengan pengecualian Chang Hai.
Sekarang dia merasa seperti King Sui adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan, seolah-olah dia mempercayakan dirinya padanya. Aku akan pasrah pada takdirku, ucap King Sui tersenyum pahit. Kata-kata King Sui bukanlah gertakan. Mereka hanya bisa pasrah pada nasib mereka jika lawan mereka menyusul mereka. Namun, senyum dan ketidakpedulian dalam nadanya membawa rasa damai bagi kedua wanita tersebut. Bahkan hati yang terus-menerus diliputi kekhawatiran akan tenang pada akhirnya. Burung api masih terbang dengan kecepatan cepat dan berjarak 1000 km dari lawan. Pada jarak ini, mereka akan menyusulmu hanya dalam 2 tarikan napas. Untungnya kecepatan burung api tidak lambat. Luan merah dari binatang mutasi langit dan bumi dikenal memiliki potensi besar dalam dirinya. Selain itu, ada 10% peningkatan kecepatan dari kalung perunggu. Meski begitu, burung Raja Elang Hitam masih dapat mengejarnya. Sekarang, jaraknya kurang dari 800 meter. King Sui, apakah kamu takut mati? Chang Hai Mingyue dengan lembut berkata, menatap ke kejauhan. Takut, aku sangat takut. King Sui berkata tanpa sedikit pun keraguan. Air mata jatuh dari mata Chang Hai Mingyue setelah mendengar jawaban King Sui. Lalu mengapa kamu mendorong Huo Yun Liu Li dan aku pergi selama waktu itu? Apa kau tidak tahu bahwa itu akan membahayakanmu? Takut mati tidak berarti seseorang tidak akan mati, ucap King Sui menyeringai. King Sui, biarkan aku menyelesaikan semuanya kali ini. Chang Hai Mingyue perlahan berdiri. King Sui dengan ringan menggelengkan kepalanya ke arah Chang Hai Mingyue, aku masih hidup. Aku tidak akan membiarkan wanitaku mengangkat satu jari pun, ucap King Sui. Kedua wanita itu, terutama Chang Hai Mingyue, gemetar. Dia merasa aneh, terutama mendengar nada hangat itu dan kata-kata ambigu yang berasal dari King Sui. Namun pada saat ini dia tidak merasakan niat genit darinya. Hanya pikiran kepedulian yang sangat hangat. Dan itulah niat yang tepat dari King Sui. Chang Hai Mingyue berada pada saat terlemahnya saat ini. Dia paling membutuhkan perhatian dari keluarganya. Dia bukan keluarganya, jadi dia hanya bisa menggunakan status kekasih yang sedekat keluarga untuk merawatnya. Saat ini, burung Raja Elang Hitam mendekat pada jarak 500 meter. Mereka sudah bisa merasakan tatapan tajam dan aura ganasnya. Mingyue, Liu Li, bantu aku berdiri. Bahkan jika King Sui bisa berdiri, dia tidak bisa menahan hembusan angin di udara. King Sui, kedua wanita itu dengan lembut berkata, mata mereka penuh kasihan. Aku baik-baik saja, pegang saja aku. Aku akan mencoba mengendalikan burung besar hitam itu, ucap King Sui menyeringai. Chang Hai Mingyue langsung tersipu pada dua kata itu, burung besar. Dia tidak akan pernah lupa bagaimana dia pernah membiarkan dirinya mengucapkan kata-kata yang cukup memalukan untuk membuatnya ingin mati. Aku suka burung besarmu, ucapnya waktu itu. Dia bahkan lebih marah pada ketidaktahuan pria yang tidak tahu bahwa dia menindasnya. Laki-laki memang buruk, bahkan dia. King Sui tersenyum canggung sambil menyentuh hidungnya setelah melihat keterkejutan di wajah Chang Hai Mingyue. Dia mengukur bahwa jarak antara dia dan burung besar Raja Elang Hitam kurang dari 400 meter. Setelah mendesak kedua wanita itu lagi, Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liu Li akhirnya membiarkan King Sui bersandar pada mereka. Bahkan tidak sedikit pun peduli karena darahnya mengotori tubuh mereka. King Sui tersenyum canggung. Dia mengambil lonceng jiwa dari dalam. Lonceng kecil berwarna ungu yang dikelilingi oleh cahaya ungu itu sangat indah. Langit berangsur-angsur menyala. Lonceng jiwa memancarkan kekuatan misterius. King Sui, untuk apa lonceng kecil ini? Chang Hai Mingyue bertanya dengan penuh tanya. Untuk menakut-nakuti burung besar itu. Chang Hai Mingyue terdiam. King Sui mengangkat lonceng jiwa dan mengarahkan dua lubang kecil itu menuju Raja Elang Hitam yang sudah mendekati sekitar 300 meter. Dia dengan paksa meningkatkan teknik penguatan kuno yang beredar secara otomatis. Huek, King Sui gemetar dan meludahkan darah. Darah berceceran mengenai lonceng jiwa berwarna ungu dan pada saat itu, lonceng jiwa bersinar lebih cemerlang lagi dengan warna ungu.
Jejak darah di atasnya dengan cepat menghilang. Sepertinya darahnya tidak diserap karena bahkan tidak ada setetes darah pun yang menetes di lonceng jiwa. Rasanya lebih seperti darah menghilang dalam sekejap. King Sui, tenanglah, aku baik-baik saja. Dalam waktu singkat ini, jarak antara Raja Elang Hitam dan King Sui berkurang menjadi hanya sedikit lebih dari 200 meter. Masih mau kabur kemana kalian? Aku akan melihat kemana kamu bisa lari kali ini, ucap pria paruh baya itu dengan dingin. Benar-benar tidak ada tempat untuk lari. Mereka berada di ketinggian 10.000 meter. Belum lagi Patriark Sekte, hampir semua pejuang bela diri di bawah tingkat Raja Bela Diri akan lumpuh jika mereka jatuh dari ketinggian ini. Kecuali jatuh ke lautan atau danau, sebagian besar Raja Bela Diri di bawah kelas 5 hampir tidak akan bertahan dari kejatuhan semacam ini. Lari. Mengapa lari? Kalian datang meminta kematian dari jarak seperti itu, aku akan mengirim kalian pergi ke neraka, ucap King Sui mengedarkan semua teknik penguatan kuno ke lonceng jiwa, dan mengguncangnya ke arah Raja Elang Hitam. Hanya ada awan asap ungu yang terlihat, dan itu mengenai mahkota Raja Elang itu dalam sekejap. Lonceng jiwa bergema dengan merdu. Inti dari suara. King Sui dengan paksa mengedarkan teknik penguatan kuno, tetapi tubuhnya bergetar. Wajahnya sudah pucat, sekarang warnanya sudah benar-benar pucat. Tetapi King Sui tidak peduli, karena dia melihat adegan yang membuatnya sangat bahagia. Pada saat yang tepat ketika kabut berwarna ungu mengenai Raja Elang Hitam di kepalanya, itu mengeluarkan teriakan nyaring, mengepakkan sayapnya dengan kacau dan jatuh. Patriark Sekte Pedang Abadi dan para tetua secara tidak sengaja terlempar dari punggung elang karena burung itu berguling-guling. Tidak hanya itu, tiba-tiba sepasang kaki Raja Elang Hitam bersama dengan cakarnya yang mampu menghancurkan gunung dan menghancurkan batu-batu besar yang membentang ke arah mereka. Sayap raksasa yang mampu menutupi langit dan menghalangi matahari mengepak ke arah mereka. Patriark Sekte dan beberapa tetua yang berada di udara sudah sangat pucat karena shock. Tidak ada keraguan mereka akan mati jika mereka jatuh dari ketinggian ini, jadi mereka sangat berharap untuk dapat kembali berada di punggung Raja Elang Hitam tersebut. Tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa burung besar yang selalu jinak di sekitarnya akan mengulurkan cakarnya ke arah mereka. Bahkan tidak ada tempat bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan mereka di udara. Mereka tidak akan takut dengan sepasang cakar mematikan yang ganas itu jika mereka berada di tanah. Tapi, di udara pemblokiran dan diserang oleh sepasang sayap itu, mereka jatuh dengan cepat dari ketinggian 10.000 meter dari langit. Teriakan enggan itu dipenuhi dengan keputusasaan. Melihat Patriark Sekte Pedang Abadi dan para tetua hancur dari ketinggian di langit seperti komet, teriakan putus asa itu berubah menjadi lagu paling merdu di telinga King Sui. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat lonceng jiwa di tangannya. King Sui merasakan kepuasan yang tak terucapkan. Dia menoleh dan melihat kecantikan Changhai Mingyue yang tak tertandingi karena dia sangat dekat dengannya. Dia menatapnya dengan bingung. King Sui bisa melihat pantulan yang jelas dari dirinya sendiri di sepasang mata yang gelap dan dalam itu. Bulu matanya yang hitam dan lebat panjang yang menyebar seperti kipas sangat indah sehingga menyebabkan King Sui jatuh ke dalam keadaan kesurupan. Bersandar pada Changhai Mingyue, King Sui bisa merasakan titik kelembutan dan kelembutan. Meskipun rasa sakit yang dia alami merobeknya, dia masih bisa merasakan sedikit kenyamanan. Ini bisa dianggap perasaan bahagia saat kesakitan. Dia kemudian melihat ke arah Huo Yun Liuli yang ada di sampingnya. Melihat King Sui, dia memiliki rasa percaya diri yang tidak bisa dibenarkan. Dia melihat King Sui dengan senyum cerah, bekas luka yang menarik itu menghadirkan pesona unik bagi King Sui pada saat itu. Tidak mempengaruhi ketampanannya sama sekali. Melihat tatapan King Sui yang menyala-nyala dan tidak disembunyikan, tatapan yang dipenuhi dengan nafsu, Huo Yun Liuli hanya merasa bahagia. Selama King Sui menyukainya, dia tidak peduli bagaimana dia akan terlihat di mata orang lain. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita pergi ke istana surgawi? Ucap Changhai Mingyue memegangi King Sui,
membantunya duduk perlahan saat dia bertanya. Sebaiknya kita mencari tempat untuk memulihkan diri dulu. Setelah kita pulih, kita akan kembali untuk mencabut Sekte Pedang Abadi dari akarnya. Kita tidak akan pergi ke Istana Surgawi dulu, ucap King Sui dengan nada datar. Didorong menjadi keadaan yang menyedihkan, dia tidak akan bisa tenang jika dia tidak memberi mereka hukuman. King Sui, meskipun Sekte Pedang Abadi telah dikutuk, masih ada Sekte Sukacita, bangsawan kerajaan binatang dan juga banyak orang yang mendambakan Sekte Pedang Abadi. Apa menurutmu kita masih bisa mendapatkan kesempatan saat kita kembali? Ucap Chang Hai Mingyue sedikit mengernyitkan alisnya yang indah saat dia melihat ke kejauhan. King Sui jatuh roboh sesaat saat dia melihat ke arah Chang Hai Mingyue. Dia merasa bahwa pada saat ini, dia telah memaksa dirinya untuk keluar dari kesengsaraan karena pikirannya menjadi tajam. Ketika dia merasakan tatapan King Sui, dia merasa sedikit panik dan dia melihat sekeliling ke sekeliling mereka. King Sui masih tertarik dengan tindakan kecilnya yang lucu dan penampilannya yang cantik tak tertandingi. Tidak kusangka Yueku juga akan memiliki momen yang lucu. Aku selalu berpikir bahwa kaulah dewi yang akan selamanya memandang rendah dunia dengan jijik, ucap King Sui menyeringai setelah pulih dari robohnya. Wajah Chang Hai Mingyue memerah, tidak berani melihat King Sui. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan suara samar. King Sui, aku ingin pulang untuk mendirikan kuburan kedua orang tuaku. Mengingat bahwa tidak ada yang bisa menemukan mayat ayahnya, meskipun dia tahu bahwa mereka tidak boleh kembali, dia merasakan begitu banyak sakit hati sehingga dia tidak bisa bernapas. Meskipun dia mengharapkan hari ini akan datang, ketika itu benar-benar terjadi, dia masih bingung. Tidak ada yang tersisa dari jenazah ayahnya, tetapi ayahnya meninggal dengan tersenyum. Setelah membunuh orang tua itu, dia merasa puas. Melihat bahwa langit sudah menyala dan mereka berada di atas pegunungan, King Sui membiarkan burung api menemukan tempat untuk mendarat. Sejak orang buta tua, Patriark Sekte, dan beberapa tetua Sekte Pedang Abadi telah meninggal, Sekte Pedang Abadi tidak lagi menjadi ancaman bagi King Sui. Dengan burung api, tidak ada masalah baginya untuk melarikan diri. Ayo istirahat dulu, aku akan menemanimu kembali setelah kekuatanku pulih. Oke, ucap King Sui ingin mencari tempat untuk mendarat sebelum menghabiskan waktu setengah bulan di alam Valet Jade Immortal, membiarkan luka-lukanya sembuh. Chang Hai Mingyue melihat King Sui lama-lama sebelum dia menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Tidak, aku akan kembali sendiri. Kamu sudah seperti ini, aku tidak ingin kamu mengambil risiko lagi karena aku. Pada saat itu, King Sui membiarkan burung api itu mendarat di platform datar yang terbentang dari tebing tersembunyi ketika dia memperhatikan bahwa ada tanaman merambat dan pepohonan yang lebat di sekitar area tersebut. Orang tuamu telah menyerahkan keselamatanmu kepadaku. Bagaimana aku bisa membiarkan kamu mengambil risiko sendirian, ucap King Sui berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata King Sui, kebahagiaan Chang Hai Mingyue terasa seolah-olah air dingin telah disiramkan ke atasnya. Dia berpikir bahwa dia hanya memenuhi keinginan orang tuanya atau keinginan sekarat. Senyum pahitnya menghilang dalam sekejap, sebelum dia tersenyum pada King Sui. Terima kasih, ucapnya. King Sui tidak memperhatikan perubahan Chang Hai Mingyue. Dia digendong di pelukan Chang Hai Mingyue saat mereka turun dari punggung burung api. King Sui memerintahkan burung api untuk mengawasi sekitarnya. Mereka bertiga mencari area yang tidak terlalu curam, dan juga mencari ke sekitar untuk melihat apakah ada tempat yang tersembunyi dan nyaman. Ada gua kecil di sana, ucap Huoyun Liuli tiba-tiba menunjuk ke sebuah tempat yang terhalang oleh beberapa pohon pinus. Semuanya hati-hati, mungkin ada beberapa binatang buas di dalam, ucap King Sui mengingatkan mereka dan memanggil burung api kembali. Saat King Sui dan yang lainnya memasuki gua. Dan Mimin geser ceritanya, di kota 100 Mills. Toko obat klan King, ada perubahan besar juga terjadi. Ada seorang wanita dengan watak yang tenang. Seorang ibu muda yang cantik, wajahnya yang indah dan murni tampak sangat bermartabat. Itu adalah Mingyue Glow.
Dia melakukan teknik harimau di halaman klan King sendirian, melepaskan serangkaian raungan harimau yang tajam. Dia telah lama mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa untuk bentuk harimau, dan telah membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa Mingyue Glow tidak menyadari ranah kultivasi mana yang telah dia capai. Sejak awal tahun, sudah tidak ada seorang pun di klan King yang bisa menjadi lawannya. Tuan Tua King Luo pernah datang dan berkata bahwa dia telah mencapai puncak tingkat Hautian. Meskipun anggota klan King sudah lama menebaknya, mereka masih tercengang. Untuk berpikir bahwa seseorang yang tidak melalui kultivasi sama sekali akan dapat mencapai puncak Hautian dalam waktu 2 tahun. Sayang sekali selain King Sui, tidak ada orang lain yang tahu bahwa dia dilahirkan dengan saluran meridian yang menghubungkan dan membersihkannya. Itulah mengapa dia akan mendapatkan pengembalian 2 kali lipat untuk jumlah usaha yang sama yang dilakukan orang lain untuk kultivasi mereka. Selain itu, dia hanya mengolah rusa cantering dan bentuk harimau yang diajarkan kepadanya oleh King Sui dan telah lama melampaui tahap kesempurnaan yang luar biasa, mencapai tahap di mana setiap gerakan berada di ujung jarinya. Setiap gerakan yang dia lakukan muncul dengan keagungan, dan bahkan mampu mencapai keadaan yang sama dengan alam tidak jelas. Hanya saja King Sui belum melihatnya sendiri. Sekarang, tidak ada seorang pun dari klan King yang tidak menghormati Mingyue Glow. Meskipun semua orang telah memperlakukannya dengan baik selama ini, terutama King Yi, kebanyakan orang melakukannya hanya karena dia adalah wanita King Sui. King Luo misalnya, selalu berpikir bahwa karena Mingyue Glow memiliki seorang putri, dia bukanlah pasangan yang cocok untuk King Sui. Namun, sudah lama dia menepis pemikiran ini, karena anak dan cucu memiliki restu sendiri-sendiri. Selain itu, tidak ada seorang pun di klan King yang bisa membantah keputusan King Sui lagi. Ini adalah reaksi alami dari seorang praktisi bela diri yang telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Di dunia 9 benua, klan yang menekankan seni bela diri serupa. Sekarang, setiap pagi, 3 generasi klan King akan berlatih bentuk harimau bersama Mingyue Glow. Ini karena mereka tahu bahwa dia dapat mencapai tahap ini hanya dengan mengolah bentuk harimau saja. Selain itu, masa depannya sangat cerah, karena dia telah menunjukkan potensi untuk melakukan terobosan ke level Xiantian. Semua orang di klan King, termasuk King Yi, tidak bisa tidak kagum dengan Mingyue Glow. Pada awalnya, perubahan King Sui telah memberi mereka pukulan besar, tetapi mereka semua tahu bahwa King Sui memiliki seorang master, ahli, tetapi untuk Mingyue Glow, dia mengandalkan dirinya sendiri. King Yu, King Hu dan King Bei semuanya memanggilnya saudari ipar, membuatnya memerah karena tersipu setiap kali, karena dia panik. Saudara King Sui adalah maniak dalam kultivasi, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ipar perempuan yang dia temukan untuk kita bahkan lebih kuat. Ini pukulan yang sangat besar, King Bei bergumam. King Yu dan King Hu mengangguk setuju. Saudari ipar telah berlatih begitu lama, apakah kamu berhasil melihat sesuatu? Ucap King Bei mengerutkan alisnya dan bertanya. Tempat mereka berada cukup jauh dari Mingyue Glow. Itu karena selain saat latihan pagi, tidak ada yang akan mengganggu latihannya. Bahkan Yu Chang kecil dirawat oleh King Yi. Gadis kecil itu sekarang sangat dekat dengan King Yi, memanggil King Yi nenek siang dan malam. Aku tidak melihat apapun. Apakah kamu berpikir saudari ipar telah menerobos? Ucap King Yu bertanya pada King Bei. Kurasa saudari ipar mungkin akan segera menerobos ke Xiantian. King Bei mengucapkan pernyataan yang mengkhawatirkan. Apa? Xiantian? Meskipun saudari ipar berada di puncak Hautian, itu baru sekitar setengah tahun. Kakek telah berada di puncak selama hampir 40 tahun, ucap King Yu berkata, heran. Lalu bagaimana dengan saudara King Sui? Setiap orang berbeda. Pernahkah kamu melihat seseorang yang mampu mencapai puncak Hautian setelah lebih dari 2 tahun? Ucap King Bei tersenyum dan berkata. Sial. Ini pukulan yang terlalu besar. Aku bahkan tidak memiliki semangat lagi untuk berlatih, ucap King Yu tersenyum pahit.
Aku memiliki sentimen yang sama, balas King Hu melanjutkan dengan murung. Kalian berdua tidak berguna. Kamu hanya bisa melihat kesuksesan orang lain. Pernahkah kalian melihat upaya yang telah dilakukan oleh saudara King Sui dan ipar perempuan? Cara mereka sepenuhnya fokus dan berbakti, hanya dapat digambarkan sebagai kerasukan atau fanatik. Apakah kalian dapat melakukan hal yang sama? Ucap King Bei bertingkah seperti bos wanita, menegur dua lainnya. Tidak ada cara untuk mengelak. Dalam 2 tahun terakhir, kultivasi King Bei telah melampaui King Yu, mencapai kelas 6 dari ranah Jenderal Bela Diri, sementara King Yu adalah Jenderal Bela Diri kelas 5, dan King Hu baru saja menerobos menjadi Jenderal Bela Diri belum lama ini. Sekarang, di antara generasi ketiga, King Bei adalah yang terkuat dari semuanya. Tentu saja, kecuali King Sui. Mingyue Gelou menampilkan bentuk harimau secara alami dengan sangat mudah, terutama teknik cakar harimau. Hanya dari tekniknya saja, King Sui mungkin tidak bisa menyamainya. Raungan harimaunya semakin kuat, posisinya semakin tertutup. Setiap kali sejumlah besar energi meledak, cengkeraman cakar itu semakin kuat. King Yu, King Hu dan King Bei memandang Mingyue Gelou, tidak berkedip. Mereka merasakan sesuatu, seperti yang dikatakan King Bei sebelumnya. Mingyue Gelou tidak menyadari sudah berapa kali dia melakukan teknik harimau, sosok anggunnya menampilkan teknik harimau dengan sempurna. Meskipun King Yu dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan ini, kali ini, mereka bertiga menatap tajam dengan mata terbuka lebar pada serangan yang diluncurkan Mingyue Gelou dengan tangan kanannya. Aura putih susu sepanjang sekitar setengah kaki mengalir keluar. Kehadiran itu tajam seperti pedang, terentang dan berkontraksi tidak teratur. Qi Xiantian yang mewakili alam Xiantian membuktikan bahwa Mingyue Gelou telah menjadi seorang kultivator Xiantian. Tubuhnya juga telah mengalami perubahan besar, seolah-olah dia telah berubah menjadi sekumpulan tulang baru, kotorannya dibersihkan dalam waktu singkat. Tiba-tiba aura seseorang yang telah menembus Xiantian menarik banyak anggota klan Qing. Mingyue Gelou sudah berhenti, merasa sangat nyaman, terutama pada saat dia menerobos. Itu adalah perasaan yang sama yang dia miliki ketika dia berhubungan seks dengan King Sui. Momen itu sangat indah. Mingyue Gelou memikirkan King Sui yang telah pergi selama lebih dari 2 tahun. Dia tidak tahu apakah dia baik-baik saja atau seberapa jauh dia bisa mengejarnya. Bisa bertemu dengannya adalah berkah besar dari surga. Mingyue, selamat telah menerobos untuk mencapai Xiantian. Sayang sekali King Sui, orang itu tidak ada. Jika tidak, dia akan sangat senang, ucap King Yi menggendong Yu Chang yang akan berusia 4 tahun, tersenyum saat dia berjalan. King Yi telah menyebut Mingyue Gelou sebagai Mingyue. Bibi King, ucap Mingyue Gelou tersenyum dan berseru, tidak menunjukkan kegembiraan yang ekstrim karena mencapai terobosan. Ibu-ibu. Gadis kecil itu berteriak dengan gembira. Mingyue Gelou tersenyum, mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi lembut Yu Chang kecil dengan penuh kasih. Klan Qing kami sekarang memiliki kultivator Xiantian lainnya. Mingyue, kamu memiliki jalan yang cerah di depanmu. Kami selalu berpikir bahwa King Sui adalah pengecualian, tetapi sepertinya jika dibandingkan dengan King Sui, kamu tidak kalah sama sekali. Ayo pergi. Kita akan membuatkan makanan enak untuk makan siang dan membuat seluruh keluarga merayakannya bersama. Sayang sekali kita tidak tahu di mana King Sui sekarang, ucap King Yi berkata saat dia melihat ke arah beberapa anggota generasi kedua dan ketiga dari klan Qing, yang merasa sedih saat menyebutkan nama King Sui. Jangan khawatir tentang King Sui. Dia bahkan lebih tidak bisa dimengerti dari yang aku kira. Kita hanya bisa mendukungnya. Di masa depan, klan Qing pasti akan bangga padanya. Adik kecil, dia akan kembali setelah paling lama 2 tahun. Kita harus berbahagia untuknya, ucap King He tersenyum lembut saat dia menghibur adiknya yang sedikit kecewa. Apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Momi, di mana ayah? Kata-kata Yu Chang kecil membuat yang lain sedikit heran.
Untuk berpikir bahwa anak kecil seperti itu akan dapat mengingat King Sui bahkan setelah hampir 2 tahun berlalu. Dan Mimin geser lagi ceritanya. Saat ini, King Sui yang terluka parah dirawat oleh kedua wanita itu setelah mereka memasuki gua yang tersembunyi. Jika ada binatang iblis biasa, mereka akan bisa merasakannya. Selain itu, Changhai Mingyue berada di puncak ranah Xiantian, jadi binatang iblis biasa tidak akan menjadi tandingannya. Itulah mengapa mereka tidak terlalu khawatir. Pintu masuknya sangat kecil. Begitu mereka masuk, King Sui menemukan bahwa gua itu sangat kecil. Itu adalah gua kecil yang berbentuk seperti Z. Ada lapisan debu tebal di tanah. Itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa sudah sangat lama sejak seseorang atau beberapa binatang memasukinya, karena tidak ada jejak sama sekali yang tertinggal di debu. Aku akan masuk untuk menyembuhkan lukaku. Aku tidak akan memakai pakaian, jadi kecuali terjadi sesuatu, jangan beritahu aku selama 4 jam, ucap King Sui menyeringai dan berjuang saat dia menuju ke dalam. Changhai Mingyue dan Huoyun Liuli meludah saat mereka melontarkan tatapan teguran pada King Sui. King Sui juga takut kedua wanita itu akan pergi karena dia akan berada di alam Valet Jade Immortal selama 4 jam untuk waktu di dunia luar. Itulah mengapa dia hanya bisa membuat rencana ini yang King Sui tahu bahwa itu akan sangat efektif jika ada mereka berdua. King Sui pergi ke sudut terdalam, dan King Sui senang bahwa sebenarnya ada belokan lain jauh di dalam, jadi dia meliriknya. King Sui terkejut melihat bahwa ada sebidang tanah kosong dengan lingkar 2 meter tetapi dengan bagian terdalam yang tenggelam. Di tempat yang tenggelam di mana mata air bawah tanah melewatinya. Untuk berpikir bahwa tempat sekecil itu adalah tanah yang kaya yang dilengkapi dengan mata air juga. Namun, bukan ini yang membuat King Sui tercengang. King Sui melihat lukisan digantung di dinding. Itu adalah gambar seukuran seorang wanita dan hanya dalam satu pandangan, King Sui sangat tertarik pada karakter dalam lukisan itu. Wanita dalam lukisan itu mengenakan sutra putih salju, rambutnya diikat dengan tongkat rambut putih salju yang disisipkan, tampak tidak dicat. Ekspresi wanita itu ditutupi oleh syal sutra putih salju, memperlihatkan sepasang mata hitam yang dalam dan indah yang melampaui sifat manusia, memberikan aura yang agung. King Sui menatapnya dengan bingung begitu lama sehingga seseorang bisa menghabiskan secangkir teh sebelum dia sadar kembali. Wanita dalam lukisan itu benar-benar memiliki kecantikan yang tak tertandingi, dan hanya sepasang mata dan postur tubuhnya yang lembut dan ramping yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah keadaan yang sangat indah. King Sui mengagumi keindahan ilahi wanita dalam lukisan itu dan pada saat yang sama, penuh kekaguman terhadap teknik ilahi yang digunakan untuk membuat lukisan ini. Teknik melukis seperti itu sungguh luar biasa. Salah satu dari 12 gambar kecantikan. King Sui tiba-tiba melihat beberapa kata yang tertulis di atas lukisan itu. Kata-kata itu ditulis dengan huruf tebal dan guratan yang kuat, dengan kekuatan seorang laki-laki namun dengan keanggunan seorang wanita. King Sui tidak tahu apakah kata-kata ini berasal dari seorang pria atau wanita. Setelah melihat gambar itu, King Sui secara tidak sadar teringat akan harimau ganas yang meninggalkan pegunungan, dan lukisan burung bangau putih menyebarkan sayapnya. Keduanya telah memberinya manfaat besar. Namun, bagaimana gambar kecantikan ini menguntungkannya? King Sui berjalan mendekat dan dengan hati-hati mengambil lukisan itu dari dinding, dan memeriksa untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya sebelum dia memasuki alam Valet Jade Immortal. King Sui telah memikirkan fakta bahwa jiwanya ditarik hanya dengan lukisan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia ketakutan. Jika dia menghadapi orang sungguhan, dan jika orang itu adalah musuh, dia akan mati setidaknya 100 kali. Ini adalah kekuatan kecantikan yang sebenarnya, untuk dapat menarik jiwa seseorang. Inilah yang dimaksud dengan memiliki keindahan yang tak tertandingi, keindahan yang dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota, yang dapat membawa masalah bagi negara dan rakyatnya. King Sui menempatkan lukisan kecantikan itu.
Ketika dia melihat wanita dalam lukisan itu, dia sekali lagi sangat tertarik padanya. Dorongan yang tak terkendali itu membuat King Sui menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia melepas pakaiannya dan secara bertahap mengedarkan teknik penguatan kuno. Rasa sakit yang luar biasa membuat lapisan padat dari tetesan keringat di sekujur tubuhnya. Namun, King Sui mengatupkan giginya dan bertahan. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan ki dari teknik penguatan kuno menyembuhkan lukanya secara otomatis, itu akan memakan waktu yang sangat lama. King Sui tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah 90 siklus, King Sui hampir runtuh, tetapi efeknya luar biasa. Sudah waktunya sup kura-kura yang telah dia persiapkan sebelumnya untuk digunakan. Menenggak 2 mangkuk sup, King Sui berbaring di tanah, tidak bergerak. Ki dari teknik penguatan kuno secara bertahap beredar di tubuhnya dengan sendirinya, namun kuat, seolah-olah tidak akan pernah lelah. Tidak dapat melalui pelatihan apapun, berbaring di tanah, King Sui melirik lagi ke arah lukisan kecantikan itu. Sepasang mata dalam lukisan itu begitu memukau, sedemikian rupa sehingga seolah-olah keindahan telah melampaui mata manusia. Sepasang mata hitam dan dalam yang melampaui kecantikan manusia hampir seperti kombinasi mata Chang Hai Mingyue dan Ye Jianghe. Bahkan aura yang diberikannya juga merupakan kombinasi dari keduanya. Ye Jianghe dan Chang Hai Mingyue sudah mengejutkan King Sui. Mereka adalah wanita paling cantik yang pernah dia temui dan dia tidak bisa membayangkan bahwa ada wanita yang lebih cantik dari mereka. Namun, ada lukisan ini tepat di depannya, dengan sepasang mata indah yang akan membuat semua wanita yang mengaku cantik mati karena malu. Ketika King Sui melihat lukisan itu, awalnya dia mengira itu adalah Chang Hai Mingyue. Sepasang mata dan aura itu memiliki kemiripan 50% dengannya. Salah satu dari 12 lukisan keindahan, yang berarti ada 11 lukisan lain yang serupa. Ketika King Sui mengambil lukisan itu sebelumnya, dia memperhatikan bahwa itu sebenarnya dilukis di atas kulit binatang. Itu tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, King Sui menebak bahwa itu terbuat dari kulit binatang iblis setidaknya setingkat Martial King. Itu membuat King Sui sampai pada kesimpulan bahwa orang yang menggambar lukisan ini memiliki teknik bela diri yang patut dicontoh atau berasal dari keluarga yang sangat kaya. Namun, terkadang bahkan jika seseorang punya uang, dia mungkin tidak dapat membeli barang seperti itu. Lukisan ini sangat indah, tetapi King Sui tidak tahu apa gunanya lukisan itu. Setelah istirahat, King Sui terus mengatupkan giginya, mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno. Kali ini, itu jelas kurang menyakitkan dari sebelumnya, dan bintik emas ki dari teknik penguatan kuno terus memperbaiki tubuh King Sui yang rusak. Sama seperti itu, setiap kali setelah King Sui istirahat, dia akan mengolah satu putaran teknik penguatan kuno. Kekuatan teknik penguatan kuno terletak di dalamnya memperkuat tubuh fisik, melemahkan otot dan tulang, dan bahkan kemampuannya untuk menyembuhkan luka tidak jauh lebih buruk daripada obat-obatan ajaib. Selama praktisi masih memiliki nafas, dia tidak akan mati. Mengulangi siklus seperti itu selama 1 hari, luka serius King Sui telah sembuh sebesar 20%. King Sui sudah mulai melatih teknik bela diri lainnya. Dia tidak ingin membuang waktu yang dia miliki di alam valet jadi immortal untuk kali ini. Beberapa kali ketika King Sui menemukan bahaya atau ketika dia melawan musuh, terutama ketika dia melawan musuh yang lebih kuat, dia sebagian besar mengandalkan jarumnya. Dia telah bergantung pada jarum emas sebelumnya, dan sekarang, dia bahkan dilengkapi dengan jarum baja dingin yang memiliki racun dingin pada setiap jarum. Pertama kali jarum emas digunakan, adalah ketika dia membunuh seorang Xiantian. Dan sekarang jarum baja dingin telah melumpuhkan orang tua buta yang sangat ahli. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia menggunakan tipu muslihat, King Sui tahu bahwa racun dingin pasti akan memiliki peran yang luar biasa untuk dimainkan. King Sui mencuci semua armor pertempuran, dan kemudian mengeringkannya. Dia mulai mempraktikkan langkah hantunya selama berulang-ulang saat dia menemukan bahwa masih banyak ruang untuk pertumbuhannya. Lebih jauh lagi, semakin besar penguasaannya,
semakin baik pula kemampuan seseorang untuk menghemat pengeluaran energi. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan luka King Sui sebagian besar sudah sembuh. Dia menuju ke tempat tidurnya dan berganti menjadi satu set pakaian bersih. Namun, secara tidak sengaja, dia melihat bagian belakang lukisan itu. Ada kata-kata. King Sui ingat bagaimana ketika dia melepaskannya dari dinding luar, dan bagaimana dia begitu tertarik dengan wanita dalam lukisan itu sehingga dia tidak berhasil memeriksa bagian belakang lukisan itu. Dan setelah dia memasuki alam Valet Jade Immortal, dia tidak menggulung-gulungan itu, menyebabkan dia hanya menemukan bahwa ada kata-kata di belakang setelah dia menghabiskan hampir setengah bulan di alam Valet Jade Immortal. King Sui bergegas untuk melihat beberapa baris kata itu. Tulisan tangan itu menunjukkan bahwa itu berasal dari orang yang sama yang telah menulis kata-kata di depan. Ada total 12 lukisan seperti itu, dan diselesaikan oleh maestro seni Jiangdi, setelah dia menjelajahi dunia 9 benua selama 300 tahun dan telah melihat semua keindahan di dunia. Masing-masing lukisan ini diselesaikan setelah Jiangdi bertemu dengan keindahan paling luar biasa dan menyatukannya dalam lukisan. Melihat ini, King Sui akhirnya mengerti. Tidak mungkin ada wanita yang begitu cantik. Di saat yang sama, dia juga kaget karena master yang melukis gambar ini sebenarnya berada di level maestro. Teknik melukisnya bisa dikatakan telah mencapai puncak tertinggi. Meskipun ke-12 lukisan kecantikan ini diciptakan dengan menggabungkan ciri-ciri dari berbagai keindahan di seluruh dunia dan tidak digambar dengan referensi yang diambil hanya dari satu wanita saja, dengan jumlah orang yang begitu banyak di dunia, bukan tidak mungkin keindahan seperti itu ada. 12 lukisan keindahan menggambarkan 12 jenis keindahan yang ekstrim, keindahan yang tak tertandingi dari generasi. Keindahan yang luar biasa, mempesona hingga ke tulang, keindahan yang melampaui manusia, keindahan yang mengekspresikan kecerdasan dan keanggunan, semuanya termasuk, tetapi tidak satupun dari mereka dapat menyimpulkan semuanya. Lukisan kecantikan tidak hanya menyenangkan untuk pikiran dan mata, teknik melukis bahkan dapat melihat melalui bagian luar untuk melihat ke otot dan tulang. Para wanita dalam 12 lukisan semuanya memiliki tubuh dewa, dan memiliki kualitas teladan. Masing-masing adalah harta yang luar biasa. Melihat itu, King Sui menjadi linglung sesaat, untuk berpikir bahwa lukisan kecantikan yang menurutnya hanya dapat digunakan untuk membiarkan imajinasi cabulnya menjadi liar akan memiliki lapisan konsepsi seperti itu. King Sui memikirkan King Han Ye, pikirkan mimpi duo kultivasi yang indah itu. Dia tidak tahu apakah tubuh 9 yin termasuk sebagai salah satu tubuh dewa. Saat ini, King Sui membuat sepanci sup ikan sebelum dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, karena dia memperhatikan bahwa aliran bawah tanah telah melewati ikan dan udang, dan cukup banyak dari mereka pada saat itu. King Sui mengeluarkan sup ikan saat dia berjalan keluar, mengejutkan kedua wanita itu. Dia hanya menghindari tatapan mereka karena takut mereka akan menanyainya. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan tanpa mengatakan yang sebenarnya. Namun, syukurlah ada banyak hal aneh di dunia 9 benua itu. Hanya saja hal-hal yang terjadi belakangan ini telah mengurangi keingintahuan mereka, sedemikian rupa sehingga penjelasan yang telah disiapkan King Sui tidak digunakan. Setelah minum sup ikan, mereka merasa lebih berenergi. King Sui juga meminum semangkuknya karena dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah meminumnya sebelumnya. Mendengar ada air, kedua wanita itu berkata bahwa mereka ingin mandi. Kamu gantian berjaga di sini. Kami tidak akan memakai pakaian, dan awas jangan mengintip, ucap Huoyun Liu Li berkata sambil tersenyum sedikit malu-malu. Chang Hai Mingyue menjadi merah padam dan pergi dengan Huoyun Liu Li yang tersenyum. King Sui tidak bisa berkata-kata. Apakah dia mencoba merayunya? Atau apakah dia mencoba untuk membalas dendam atas apa yang dia katakan sebelumnya? Penyihir, iblis wanita ini. Suatu hari, aku akan memberinya pelajaran, gumam King Sui. King Sui berdiri diam di pintu masuk gua. Meskipun dia tidak bisa melihat apa-apa,
dia bisa mendengar suara mereka membuka pakaian, menyebabkan gambar mendidih muncul di benak King Sui. Sampai-sampai King Sui bahkan mulai berfantasi tentang lukisan kecantikan yang dia tinggalkan di alam Valet Jade Immortal. Di lukisan itu tertulis bahwa para wanita dalam gambar semuanya memiliki tubuh dewa dan merupakan harta yang besar. King Sui tidak tahu sudah berapa lama lukisan itu dibuat. Dia juga tidak tahu di era mana pencipta itu berasal. Dikatakan bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 300 tahun untuk membuat semua 12 lukisan kecantikan. Lukisan-lukisan itu memancarkan aura yang sangat kuat namun sederhana, dan tidak ada setitik pun debu pada karakter lukisan itu. Sulit bagi King Sui untuk membayangkan bagaimana satu tempat itu bisa tetap bersih, tanpa setitik debu pun ketika semua area lain di dalam gua itu tertutup debu. Apakah karena sebidang tanah itu atau karena lukisannya? Aliran bawah tanah melewati daerah itu, dan itu adalah sebidang tanah dengan feng shui yang hebat. Selain itu, ketika dia berada di sana sebelumnya, King Sui merasakan sedikit angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya merasa sangat segar. Kakak perempuan, payudaramu terlihat sangat indah. Apakah menurutmu King Sui akan menerkammu jika dia melihatnya? Suara Huoyun Liuli tidak terlalu lembut, dan King Sui mendengarnya. Dia melakukan ini dengan sengaja, King Sui tidak bisa berkata-kata. Liuli, apa yang kamu katakan? Chang Hai Mingyue mengeluh dengan suara malu. Hehe, mari kita goda orang jahat itu di luar. Suara Huoyun Liuli membuat King Sui gila. Ah, Liuli. Kamu sangat jahat. Berhenti menyentuh. King Sui terdiam sesaat dalam lamunannya. Nona, jika kalian terus merayuku, kalian berdua akan bertanggung jawab untuk memadamkan api yang kalian mulai. Aku tidak keberatan berhubungan seks dengan kalian berdua di dalam air. King Sui berteriak dengan kejam. Dengan teriakan King Sui, sisi lain segera berubah diam. King Sui tiba-tiba merasa rileks. Ah, kakak, jadilah lebih lembut, warnanya menjadi merah karena sentuhanmu. Setelah beberapa saat, suara Huoyun Liuli yang membuat King Sui kesemutan terdengar sekali lagi. King Sui berjalan lurus, melihat pemandangan di depannya, King Sui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kedua wanita itu berpakaian rapi, dan Huoyun Liuli memegangi kura-kura kecil yang dia duga berasal dari mata air. Setiap kali kepala kura-kura itu menjulur, Chang Hai Mingyue akan mengetuknya dengan lembut. King Sui merasa seolah-olah dia mulai berkeringat. Setelah melihat King Sui, kedua wanita itu tertawa pelan dan licik. Namun, King Sui sedang melihat kura-kura kecil itu dengan linglung, dan apa yang muncul di benaknya adalah pemandangan bukan Chang Hai Mingyue yang mengetuk kepala kura-kura itu, tetapi Chang Hai Mingyue memandang King Sui, bingung. Dia tidak tahu mengapa King Sui menatap tangannya dengan bingung. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum canggung padanya. Mingyue, ingatlah, di masa depan, jangan menyentuh kepala kura-kura di depan orang lain. Mengapa? Apakah ada pepatah tentang itu? Huoyun Liuli bertanya dengan gelisah. Pada saat ini, King Sui yakin bahwa kedua wanita ini belum pernah melihat bagian tubuh pria itu sebelumnya. Bagaimanapun, kepala kura-kura terlihat sangat mirip dengan bagian itu. Kepala burung besar itu terlihat persis sama dengan kepala kura-kura yang kalian pegang itu, dan bahkan nama mereka sama, ucap King Sui menyeringai. Dia tahu bahwa wanita seperti Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli mungkin tidak pernah menemukan kata-kata kasar seperti itu. Huoyun Liuli berteriak mengejutkan. King Sui tercengang. Sepertinya dia telah menyadari apa yang dikatakan King Sui dan dia melihat ke arah Chang Hai Mingyue, tersipu. Chang Hai Mingyue bahkan tidak mengetahui istilah burung besar sebelumnya, dan telah mengetahuinya melalui King Sui. Dan dari nada King Sui sebelumnya, itu tidak terdengar seperti sesuatu yang baik, dan dia dimanfaatkan secara verbal. Sekarang, dia hanya merasa senang melihat kepala kura-kura itu menciut dan menjulur keluar, tapi untuk berpikir kalau itu berhubungan dengan burung besar. Chang Hai Mingyue yang mengira King Sui sedang menggodanya tiba-tiba menyadari ekspresi Huoyun Liuli dan dia dengan cepat menyembunyikan tangannya di belakang punggungnya.
Penampilannya yang cemas sangat menawan dan mengharukan. Huoyun Liuli dengan cepat melemparkan kura-kura itu ke mata air dan bergumam. Kamu buruk sekali, kamu seburuk King Sui. King Sui tidak bisa berkata-kata. Bukankah itu berarti dia kura-kura? Lupakan, anggap saja dia telah membiarkan mereka mengetuk kepala penyu. Setelah mandi, kedua wanita itu terlihat sangat segar. Huoyun Liuli mengeluarkan sepotong kecil sutra ungu dan menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan matanya yang menyambar, menatap King Sui dengan menawan. Ming Yue, mari kita kembali, ucap King Sui. King Sui tahu bahwa Changhai Ming Yue masih sangat penasaran karena mayat ibunya. Selain itu, orang buta tua dan patriark sekte pedang abadi sudah mati, dan beberapa tetua lainnya. King Sui tidak terlalu memikirkan orang-orang yang tersisa. Changhai Ming Yue tertegun sejenak sebelum dia melihat ke arah King Sui dan tersenyum. Terima kasih, King Sui. Kali ini, King Sui tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, itu membuatnya merasa tidak nyaman. King Sui sedikit marah. Hari sudah sore. Changhai Ming Yue dan Huoyun Liuli mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting, dan King Sui tidak menyukainya. Saat ini, King Sui secara aneh mendapatkan beberapa teknik yang lebih kuat yang melengkapi dia dengan beberapa kekuatan. Namun, King Sui masih secara tidak sadar mendiskriminasi wanita seperti itu, tetapi pada saat yang sama, dia memiliki keinginan untuk menodai mereka karena itu akan memberinya rasa kepuasan yang kuat. Oleh karena itu, setiap kali King Sui memiliki kesempatan, dia akan menggodanya hanya untuk memperdalam kesannya tentang dirinya, bahkan jika itu negatif. Itu bagus selama dia bisa mengingatnya. Meskipun ada beberapa kali King Sui merasa bahwa Changhai Ming Yue sedikit bergantung padanya, dia tahu itu karena kondisi mentalnya sangat rapuh pada saat-saat itu. Tetapi meski begitu, King Sui tidak merasa bahwa dia memiliki perasaan cinta padanya. Yang paling mungkin adalah dia memperlakukannya seperti setengah kerabat. Menuju Changhai Ming Yue, King Sui akan selalu merasa jarak mereka sangat jauh. Bahkan ketika dia menangis di pelukannya, ada celah di antara hati mereka. Kekecewaan karena tidak bisa menjangkau satu sama lain. Segera, mereka berada di atas kediaman Changhai. King Sui melihat ke bawah dan tidak melihat apa-apa selain keheningan di bawah. Dengan satu pandangan, dia melihat mayat ibu Changhai Ming Yue masih ada, dan masih ada lubang yang menarik perhatian. Changhai Ming Yue memeluk mayat ibunya, dan kembali menangis. Dihibur oleh King Sui dan Huoyun Liuli, mereka menguburkan mayat ibunya di tempat Changhai meninggal, agar pasangan itu dikuburkan bersama. Yu Yue, jangan sedih lagi. Kedua orang tuamu ada di surga, dan sekarang sedang tersenyum padamu, ucap King Sui dengan lembut menepuk Changhai Ming Yue yang berlutut. Mendengar kata-kata King Sui, Changhai Ming Yue menangis lebih keras dari sebelumnya. King Sui tersenyum pahit dan dengan lembut menepuk punggungnya. Ayo pergi dari sini, kita sudah berada di sini begitu lama, ucap King Sui menarik Changhai Ming Yue dan berkata dengan acuh tak acuh. Changhai Ming Yue dan Huoyun Liuli terkejut saat mereka melihat ke arah King Sui. Hahaha, King Sui, perasaan spiritualmu begitu kuat, aku benar tentangmu, ucap suara bergema begitu keras dengan nada dingin di setiap nadanya. Beberapa sosok keluar. King Sui sedikit terkejut saat melihat pemimpinnya. Begitu pula kedua wanita itu. Itu adalah kakek King Han Ye, lelaki tua yang tak terduga itu. 4 pria di belakangnya semuanya adalah lelaki tua berambut putih, masing-masing mengenakan satu set pakaian berwarna putih salju. Anggota Sekte Pedang Abadi. Pak Tua, ini, King Sui tidak bisa menahan keheranannya. Bagaimanapun, dia yakin bahwa orang-orang di belakangnya semuanya dari Sekte Pedang Abadi, tetapi mereka semua tampaknya sangat menghormati kakek King Han Ye. Tetua Agung, wanita itu adalah putri pasangan Changhai, kita harus mencabut sampai ke akarnya. Kita juga tidak bisa meninggalkan pria itu, ucap seorang lelaki tua berambut putih kekar berkata, tanpa peduli. Jelas bahwa dia tidak terlalu memikirkan King Sui dan yang lainnya. King Sui merasa sangat kewalahan.
Dia adalah penatua agung dari Sekte Pedang Abadi. Setelah si buta tua, patriark, dan beberapa tetua Sekte Pedang Abadi sama-sama mati, orang yang berada di Dewan Penatua dengan otoritas terbesar adalah Penatua Agung. King Sui tidak akan pernah menyangka bahwa pemilik klinik obat, orang tua dengan kekuatan yang tak terduga ini, ternyata Penatua Agung dari Sekte Pedang Abadi. King Sui menatap kakek King Han Ye. Orang tua ini pasti lebih kuat dari patriark Sekte Pedang Abadi, lebih lemah dari Chang Hai, dan lebih lemah dari orang buta tua sebelum dia menerobos. Namun, dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani King Sui. King Sui merasa sangat pahit. Dia teringat pertemuan pertama mereka ketika dia heran bahwa seorang ahli telah membuka toko obat, dan dia tersentuh oleh cintanya pada cucunya. Bagaimana situasinya sekarang? Dalam situasi di mana bangau dan kerang berkelahi, nelayan adalah pemenang akhirnya, dan lelaki tua itu adalah nelayan. Chang Hai Mingyue memandang King Sui dengan sedih. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara, "Aku dari klan Chang Hai, dan aku adalah anggota terakhir klan Chang Hai. Mereka berdua tidak ada hubungannya dengan klan Chang Hai ku. Jika kalian setuju untuk melepaskan mereka berdua, aku akan menggorok leherku sendiri di depan kalian." Chang Hai Mingyue tahu bahwa luka King Sui sangat serius dan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia adalah orang yang ingin kembali, dan melibatkan King Sui dan Huoyun Liuli. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. King Sui tersenyum pahit dan menarik Chang Hai Mingyue kembali. "Aku belum mati, mengapa kamu mendahuluiku?" ucap King Sui. Chang Hai Mingyue mengizinkan King Sui menariknya. Mendengar ucapan King Sui, "Aku belum mati, mengapa kamu mendahuluiku?" Air mata jatuh saat dia berkata, "King Sui, maafkan aku, maafkan aku." King Sui dengan lembut menyeka air matanya. Kulitnya sangat bening dan tipis seolah-olah akan pecah jika disentuh sedikit. Jari-jarinya gemetar sedikit saat bersentuhan dengan kulitnya. Dia kemudian memutuskan untuk menghapus air mata dengan punggung tangannya. Tapi semakin dia menyeka, semakin banyak air mata mengalir. Dia memeluknya erat-erat. "King Sui, kita sudah saling kenal sebelumnya dan YR sangat berhutang budi padamu. Apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu tertarik ingin mengikutiku ke Sekte Pedang Abadi? Dan aku akan memberikan cucu perempuanku untuk menikah denganmu. Aku tahu kamu memiliki kemampuan yang unik. Selama kamu mau menikahi cucuku dan menyelesaikan hubungan seksual, aku akan membiarkanmu menjadi leluhur Sekte Pedang Abadiku," ucap Tetua Agung Sekte Pedang Abadi berkata dengan tenang. Tidak mungkin bagi King Sui untuk tidak merasa tergoda pada saat itu. Tidak hanya dia akan mendapatkan kecantikannya, jika dia memulai di Sekte Pedang Abadi, dia akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri setidaknya 20 tahun usaha. "Kedengarannya bagus sekali," jawab King Sui tersenyum. Tetua Agung, ucap para tetua yang lain. Tetua Agung melambaikan tangannya dan menyela yang lain. Dia memandang King Sui dan berkata, "Ada satu syarat lagi." "Oh, tolong katakanlah," jawab King Sui menyeringai dan berkata dengan ringan. Chang Hai Mingyue telah lama melepaskan King Sui dan menatapnya dengan sedikit linglung. "Bunuh 2 wanita di sebelahmu." King Sui tidak terkejut dengan permintaan ini, dan bahkan sudah menduganya. Setelah mendengarnya, King Sui tertawa keras. "Apa yang kamu tertawakan?" ucap Tetua Agung tersenyum dan bertanya dengan tenang. "Jika aku menyetujui permintaan Anda hari ini, dan menikahi cucu Anda, bagaimana jika hal serupa seperti waktu dulu terjadi lagi di masa depan kepada cucu Anda? Apakah Anda pikir aku harus menyetujui permintaan Anda atau tidak?" ucap King Sui dingin. "Hahaha, penyayang dan setia. Tidak heran jika cucu perempuanku sangat mencintaimu. Meskipun jika aku mengizinkan kamu untuk bebas hari ini, itu sama dengan membiarkan harimau yang ditangkap berkeliaran kembali ke pegunungannya. Lelaki tua ini memiliki hutang kebaikan yang besar yang belum dibayarkan kepadamu, nak. Aku sangat menjunjung tinggi tentang kebaikan dan balas dendam. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku memiliki hutang kebaikan kepada orang lain." "Baiklah, sekarang kamu bebas pergi," ucap lelaki tua itu.
King Sui berpikir bahwa telinganya salah saat dia dengan bingung melirik kakek King Han Ye, dan terutama ketika lelaki tua itu menyebutkan tentang cucunya yang sangat mencintainya. Tetua Agung, jika Anda mengizinkan dia pergi hari ini, dia pasti akan kembali untuk melenyapkan sekte pedang abadi kita ketika dia lebih kuat, ucap seorang lelaki tua dengan panik memohon. Haha, dia tidak akan. Leluhur dan pemimpin sekte telah meninggal, dan dalam 3-5 tahun kemudian, sekte pedang abadi kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Belum lagi semua ini dimulai hanya karena dendam antara nenek moyang kita dan Chang Hai. Meskipun Tetua Agung mengatakan ini, King Sui tidak berani ceroboh. Dia membungkuk kepada Tetua Agung saat dia menjawab, kalau begitu, kami dari generasi junior akan pergi dulu. Jika ada waktu di masa depan, junior ini akan mengunjungi sekte Anda yang terhormat untuk berterima kasih lagi. King Sui memanggil burung api itu dan hanya menghela nafas lega setelah dia menaiki punggung burung api itu. King Sui, YR memintaku untuk menceritakan ini padamu. Tetua Agung menghela nafas, volume suaranya tidak terlalu keras tapi masih terdengar sangat jelas. King Sui tercengang tetapi dia masih menjawab, Tetua, tolong bicara. YR mengatakan kamu bisa datang dan menemukannya kapanpun kamu suka. Dalam hidup ini, dia telah memutuskan untuk menunggumu sendirian. Tetua Agung menghela nafas. Tolong wakili saya untuk menyampaikan terima kasih atas perasaannya. Saya akan mengingatnya, ucap King Sui dengan ringan berbicara setelah beberapa ragu. Burung api bangkit di udara dan terbang ke arah barat. Saat ini, hati King Sui seperti rawa, dia sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa King Han Ye tiba-tiba jatuh cinta padanya. Apakah itu karena tubuh 9 yang? Atau apakah karena saat itu mereka melakukan kultivasi duo dalam mimpi mereka? Tetua Agung kemungkinan besar mengucapkan kata-kata yang dia ucapkan karena perasaan yang dimiliki cucunya. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Mari kita pergi dari sini dulu. Tanpa kekuatan yang cukup, aku tidak akan melangkah ke kota selatan lagi. King Sui diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Chang Hai Mingyue tidak mengatakan sepatah kata pun dari saat dia menaiki burung api sampai sekarang. Cinta di mata orang tuanya masih segar di benaknya, tetapi untuk berpikir bahwa mereka telah meninggalkannya selamanya. Dia sangat kesepian dan tidak berdaya sekarang. Dia akhirnya mengerti mengapa ibunya meneriakkan kata-kata itu kepada King Sui sebelum dia meninggal. Ibunya sudah tahu bahwa dia akan dikurung oleh emosi negatif ini. King Sui, kamu pasti baik pada Yu Yue. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah satu-satunya kerabat lelaki di dunia ini. Saat itu Chang Hai Mingyue menjelajahi dunia, tidak merasakan apa-apa bahkan jika dia tidak kembali berkunjung. Karena di dalam hatinya dia tahu bahwa ada tempat bernama rumah yang menunggunya. Tapi sekarang semuanya hilang, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri mulai sekarang. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa dia andalkan lagi. Dan mengenai kata-kata King Sui sebelumnya, dia hanya mengikuti keinginan orang tuanya sebelum mereka meninggal. Dengan ini, Chang Hai Mingyue memastikan bahwa di dunia ini, dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Dia adalah satu orang, sendirian untuk selama-lamanya. Tepat pada saat ini, perasaan kesepian muncul dari Chang Hai Mingyue. Aura penolakan total itu menyebabkan King Sui menatapnya dengan kaget. Setelah melihat siluetnya yang tampak sepi, King Sui tahu bahwa itu sudah terlambat. Chang Hai Mingyue telah menyegel hatinya. Akan lebih sulit untuk naik ke surga dibandingkan dengan menerobos tembok yang dia dirikan. Yu Yue, King Sui dengan cepat menyela pikirannya, karena dia tidak ingin dia kehilangan dirinya dalam imajinasinya sendiri. King Sui, aku ingin pergi ke istana surgawi. Di mata indah gelap Chang Hai Mingyue, King Sui tidak bisa lagi menemukan kemiripan emosi masa lalu. Chang Hai Mingyue saat ini bahkan lebih acuh tak acuh dibandingkan dengan pertama kali dia melihatnya. Mengetahui tidak ada yang bisa dia katakan akan mengubah pikirannya, dan memahami bahwa dia menjadi seperti ini karena kematian orang tuanya, aura kesepian yang luar biasa itu menyebabkan King Sui menjadi sangat khawatir.
Setiap beberapa saat, Chang Hai Mingyue akan meniup peluit panjang yang pelan. King Sui tahu bahwa dia memanggil burung besar bersayap emas. Tiba-tiba teriakan burung melengking yang tajam bergema dari jauh. Chang Hai Mingyue menanggapi dengan bersiul, saat King Sui mengendalikan burung api untuk memperlambat kecepatannya, mengarahkannya ke arah burung bersayap emas. Sebenarnya, bahkan tanpa arahnya, burung apinya sudah terbang menuju burung bersayap emas itu atas kemauannya sendiri. Sialan, burung horny ini, gumam King Sui dengan depresi. Huoyun Liuli terkikik, tetapi Chang Hai Mingyue tidak menunjukkan reaksi. Jika itu di masa lalu, mungkin dia akan memutar matanya ke arahnya, tetapi mulai sekarang dan seterusnya, bagian dari dirinya itu sudah mati. Saat burung besar bersayap emas mendekat, Chang Hai Mingyue melirik Huoyun Liuli, sebelum melirik King Sui, saat dia melompat ke punggung burung bersayap emas tersebut. Liuli, ayo pergi, kita akan pergi dan menemani wanita yang kesepian ini, ucap King Sui membawa Huoyun Liuli, saat dia juga melompat ke bagian punggung burung bersayap emas tersebut. Chang Hai Mingyue menunduk ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Di bawah mereka, ada lautan bambu. Yue, tunggu. Lihatlah lautan bambu, mengapa ada begitu banyak bambu di sini? Sial, menara pedang, ucap Chang Hai Mingyue dengan cepat mengarahkan burung tersebut pergi. Menara pedang, ini adalah ketiga kalinya King Sui mendengar ini. Pertama kali adalah ketika dia mendengar Chang Hai menerobos masuk ke menara pedang, kedua kalinya adalah ketika dia mendengar Chang Hai menanyakan apakah orang buta tua itu telah menukar nyawanya dengan menara pedang. Dan ketiga kalinya sekarang. Dari itu, King Sui dapat menyimpulkan bahwa menara pedang harus memiliki tingkat kekuatan yang sama dibandingkan dengan istana surgawi. Jika tidak, mengapa si buta tua begitu berani bergerak melawan Chang Hai yang berasal dari istana surgawi? Di belakangnya pasti ada sesuatu dengan status yang setara. King Sui tidak tahu tingkat kekuatan apa istana surgawi itu. Mengulurkan tangan di dadanya dan mengambil token istana surgawi, yang terasa hangat saat disentuh, dia meliriknya tetapi masih tidak tahu posisi apa yang diwakili oleh token ini. Benua Green Cloud sangat luas. Memikirkan kembali anggota klannya, King Sui menyesali bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 3 bulan terbang sebelum dia dapat kembali ke kota 100 Miles. Mari berharap pada saat dia ingin kembali, burung api itu sudah naik level. 10.000 mil di udara, orang-orang di bawah tampak seperti titik hitam kecil yang menjalani hidup mereka. Mereka bisa melihat kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka, serta gunung demi gunung, dan bahkan badan air yang sangat besar. Yue, Liuli, kita sudah terbang lebih dari sehari, ayo turun dan makan sesuatu. Kita juga bisa menyiapkan beberapa hal yang diperlukan, ucap King Sui secara acak menemukan topik, mencoba memecah keheningan. Tentu aku setuju, jawaban Huoyun Liuli jauh lebih bersemangat. Setelah menemukan ruang kosong yang luas, burung tersebut turun. Di bawah mereka adalah jalan utama yang sangat luas di samping badan air raksasa. Sungai Selatan. King Sui melirik ke atas papan nama besar itu, tempat ini milik sebuah wilayah di dalam kota selatan. Ukuran kota selatan terlalu luas, dan karenanya setiap daerah memiliki tempat menariknya sendiri. Sungai Selatan dinamai demikian karena itu adalah badan air yang sangat besar terletak di sini, dan berada di wilayah selatan kota selatan. Ketiganya menghentikan beberapa gerbong penumpang dan menginstruksikan kusir untuk pergi ke restoran paling terkenal di sekitar kawasan tersebut. Penginapan Kemakmuran Giok Emas Sungai Selatan. Setelah gerbong berhenti, King Sui melihat nama penginapan itu. Saat dia melihatnya, dia berkeringat gila. Nama buruk macam apa ini? Nama penginapan ini dibandingkan dengan restoran surgawi bumi, seperti neraka dibandingkan dengan surga, bahkan hanya penginapan Yuhe belaka terdengar lebih baik dibandingkan dengan ini. Tetapi dia harus mengakui bahwa tempat ini dinamai dengan tepat. Seluruh bangunan di bawah sinar matahari memang memiliki pancaran keemasan, di mana aliran kereta kuda yang tak ada habisnya dapat dilihat di sekitarnya saat orang bepergian bolak-balik.
Pakaian para pelayan di pintu sangat seksi, rok mini dengan pakaian ketat yang menonjolkan bingkai anggun dan montok busti, menyebabkan orang mimisan. Sial, apakah ini penginapan atau rumah bordil, gumam King Sui dalam hati. Tapi dua pelayan di pintu masuk sama sekali tidak buruk, sosok mereka hehehe. King Sui merenung pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, King Sui merasakan tatapan mengunci dirinya. Saat membalikkan tubuhnya, dia tercengang saat dia panik. Kenapa mereka ada di sini? Apakah mereka melacak pergerakannya atau ini kebetulan?